Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Yuliani, NIM 0102222056 dari BPIB Stambuk 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sumpah Palapa, sejarah Sumpah Pemuda, dan kisah Ashabul Kahfi. Langsung saja penjelasan yang pertama, yaitu tentang sejarah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada saat upacara pengangkatannya menjadi Mahapati Amungkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Pengangkatan tersebut didasarkan atas jasanya yang berhasil memadamkan pemberontakan di daerah Sedeng pada tahun 1331 Masehi. Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa setelah pelantikannya. Sumpah Amukti Palapa merupakan manifikasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit agar dapat menyatukan Nusantara. Adapun bunyi dari Sumpah Palapa yaitu sebagai berikut. Lamun huwus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amukti Palapa. Adapun makna dari isi Sumpah Palapa tersebut yaitu, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Baiklah, kita lanjut dengan penjelasan yang kedua, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Isi Sumpah Pemuda adalah ikrar pemuda yang dibacakan saat peristiwa Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kala itu, para pemuda merumuskan 3 ikrar atau janji sebagai pemuda Indonesia. Berikut ini merupakan teks isi dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah, yang terakhir yaitu penjelasan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan para pemuda yang dikisahkan tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Bermula dari negeri bernama Afasus yang dipimpin oleh raja kejam dan penyembah berhala bernama Dakyanus. Para pemuda Ashabul Kahfi yang tinggal di negeri itu menolak menyembah berhala. Raja Dakyanus pun memberi iming-iming pada mereka berupa harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun, mereka tetap teguh pada pendiriannya karena hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, para pemuda meninggalkan kota dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Khotmir yang turut mengikuti mereka. Di gua itu, Allah menutup pendengaran dan penglihatan mereka agar tertidur dalam waktu yang lama, yakni selama 309 tahun. Sebab itu, Raja Dakyanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh. Perlu kita ketahui bahwa kisah Ashabul Kahfi ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 9-26. Baiklah, sampai disinilah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.